Globalisasi membuat jarak semakin tidak berarti. Nah, padahal ya tanggung jawab pemimpin itu kan luar biasa dahsyat ya di akhirat. Bahkan ketika ada satu rakyat yang sengsara, ya, ini Allah meminta pertanggungjawaban pemimpinnya. Waduh. Subhanallah. Mengapa dia masih bisa tidur nyenyak dan makan kenyang, sementara ada rakyatnya yang mati kelaparan gitu. Lintas budaya semakin mudah diakses tanpa bisa dibendung lagi dan berakibat norma-norma dan moralitas semakin terkontaminasi. Atau juga nggak sedikit ya remaja yang akhirnya berpacaran gara-gara terinspirasi oleh tayangan-tayangan sinetron atau acara itu tuh yang suka ada pernyataan-pernyataan cinta di televisi reality show itu. Iya, yang reality show kayak gitu ya, yang balik lagi mau pacar lama segala macam itu terdorong untuk pacaran. Nah ini menggeser perilaku jadi negatif. Dan hanya iman yang sanggup membentengi diri. Pendengar yang budiman, angin sejuk kembali berhembus dengan hadirnya Voice of Islam. Kemudian juga bagaimana kita melihat Islam itu sangat mendorong laki-laki perempuan untuk fastabiqul khairat, ya, berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan gitu ya. Dan juga kita juga melihat bahwa betapa muslimah ya sahabiyah dulu itu berkontribusi besar dalam perjuangan Islam. Media Islamnet dan radio kesayangan Anda menghadirkan Voice of Islam. Voice of Islam. Voice of Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Purwo Aryandi dalam program Voice of Islam, kerja bareng Media Islamnet dengan radio kesayangan kamu. Insya Allah selama setengah jam ke depan Voice of Islam akan hadir menemani kamu semua dalam rubrik yang muda yang bertakwa. Sebuah rubrik yang memang ada untuk kamu nih yang masih berjiwa muda. Insya Allah kali ini kita akan mencoba membahas mengenai kecanduan nonton TV. Nah, tentu di sini sudah hadir seperti biasa Ustadz Iwan Januar. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Ustadz, yang namanya kecanduan itu kan macam-macam nih Ustadz ya. Bukan cuma kecanduan narkoba gitu. Betul. Kan, bukan cuma kecanduan pornografi. Betul. Tapi ada juga yang kecanduan nonton TV. Yep. Gitu. Dulu sempat ada kecanduan nonton film India, kecanduan nonton sinetron. Iya. Gitu. Mungkin sekarang ini ya banyak juga kecanduan nonton kuis-kuis. Nonton bola. Nonton bola. Nah kecanduan-kecanduan nonton kayak gini, ini memang suatu yang ya lintas batas umur, lintas batas negara nih Ustaz. Nggak peduli anak kecil, nggak peduli orang dewasa. Mungkin anak kecil kecanduan nonton cemen, nonton film kartun gitu kan. Iya. Yang dewasa kecanduan nonton film seks, film porno. Waduh. Iya. Gitu. Nah sebenarnya bahaya nggak sih kecanduan nonton TV kayak gini Ustaz? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat muda yang lagi dengerin acara kita nih, memang kayaknya sih biasa-biasa aja ya nonton TV ya. Wah, apa nggak ada bahayanya kok? Kecuali kalau kesetrum tuh ya, baru bahaya. Gitu. Jadi orang yang ngelakuinnya ngerasa itu nggak berbahaya, ngerasa baik-baik aja, ngerasa sehat-sehat aja, ngerasa nggak ada perubahan sikap dan perilaku. Padahal sebetulnya banyak para pakar komunikasi yang menyebutkan ya efek dari nonton televisi yang over. Bukan berarti nggak boleh, boleh aja. Tapi kalau sudah over apapun pasti berbahaya. Minum aja kalau over kembung gitu kan. Nah nonton TV pun kalau over berlebihan alias sudah jadi kecanduan, ini yang berbahaya. Pertama ya paling minimal terjadi yang namanya replacement effect ya. Jadi efek pemindahan misalkan kegiatan. Biasanya misalkan orang bangun subuh gitu kan ke masjid berjamaah salat subuh, gara-gara nontonnya malam bola sampai jam 1 kan jadi bangunnya telat, nggak pada salat subuh. Itu udah pergantian tuh, pergeseran waktu. Biasanya mungkin ibu-ibu ke pasar pagi-pagi, tapi kan ada acara sinetron atau telenovela gitu kan, jadi ke pasarnya siang, pas bapaknya pulang mau makan siang belum mateng gitu kan. Atau anak-anak sekolah biasanya mungkin maghrib pulang ke rumah atau ngaji atau sholat berjamaah atau belajar masih nongkrong depan TV kan ada Naruto atau One Piece misalkan begitu. Itu paling minimal ada yang namanya pergeseran waktu atau ada alokasi waktu khusus yang disiapkan untuk nonton. Nah, itu kan udah aneh itu kan. Coba untuk belajar kayaknya susah banget ya ngalokasin waktu gitu kan. Baca Quran apa lagi? Baca Quran itu kan walaupun cuma 1 lembar 2 lembar kayaknya kok
berat habis subuh atau habis maghrib. Tapi kalau nonton itu udah dialokasi khusus. Pokoknya nih jangan ganggu ya. Dari habis maghrib sampai nanti jam 9 sinetron atau acara kuis apa misalkan begitu. Nah itu harus sudah ada efek alokasi waktu. Akhirnya kan wasting time dong. Buang-buang waktu yang harusnya itu produktif malah justru habis untuk nonton doang ya. Padahal kan Nabi bilang min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la yu'inuhu. Di antara ciri-ciri kebaikan Islamnya seseorang adalah meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat buat dia gitu ya. Nah, kalau ini kan nonton sampai 4 5 jam, 6 jam, nah itu udah wasting time, itu udah buang-buang waktu. Coba dipakai untuk ya belajar, buka LKS kamu, buka diktat kamu, buka modul kamu. Bacokan 1 juz itu Ustaz. Atau iya bacokan 1 juz kan Lewat itu. Enggak sampai 4 jam ya. Iya. Tapi coba kayaknya baru aja 2 lembar udah wah capek lah, ngantuk lah segala macam. Tapi melototin film India 2 jam ya. 3 jam Ustaz. 3 jam. Atau bola ya. Dari mulai babak biasa, perpanjangan waktu sampai adu penalti ditontonin kuat tuh begitu. Nah, ini kan masalah ya. Nah, cuman yang melakukannya ngerasa itu nggak masalah. Jadi pertama itu, yang kedua, jangan lupa ada ya yang namanya efek gangguan kesehatan. Bagaimanapun juga mata tuh nggak akan kuat terus menerus. Mantengin layar TV ya dengan radiasi cahayanya, perubahan warnanya, itu mata lama-lama bisa capek itu kan. Soak. Bisa soak itu kan. Itu. Terus yang ketiga, efek sosialnya, yaitu pengaruh dari nilai-nilai yang ditayangkan di televisi. Misalkan ya, bagaimana kan dalam televisi baik itu di sinetron atau infotainment atau iklan ya. Misalkan biasa pemirsa nonton ada perempuan yang nggak nutup aurat segala macem, maka lama-lama si pemirsa perempuan kayaknya cakep ya kalau aku juga pakai baju kayak begitu. Nah, dia pengen duplikasi akhirnya gitu kan. Atau yang cowok lihat cakep ya gitu, gila keren loh, seksi loh gitu kan. Nah, itu ada efek sosial. Terutama ini buat anak-anak di bawah umur yang dia belum bisa berpikir lebih matang gitu kan, mudah terpengaruh. Kan sampai ada anak lompat dari gedung gara-gara nonton film Superman atau film Spiderman begitu kan. Atau juga nggak sedikit ya remaja yang akhirnya berpacaran gara-gara terinspirasi oleh tayangan-tayangan sinetron atau acara itu tuh yang suka ada pernyataan cinta di televisi kan. Show itu. Iya, yang reality show kayak gitu ya. Yang balik lagi mau pacar lama segala macam, itu terdorong untuk pacaran. Nah, ini menggeser perilaku jadi negatif. Atau suka membentak-bentak, karena di beberapa sinetron kita kan suka membentak pembantu atau bentak orang. Jadi kata-kata kasar atau perilaku kasar itu juga sering terjadi. Kenapa? Karena ada diajarkan di sinetron ya. Lebih canggih maestronya, gurunya televisi daripada guru di sekolah kan. Lebih atraktif lagian begitu. Jadi kalau dibilang bahayanya, banyak bahayanya begitu ya. Apalagi kalau terus-terusan nonton sampai lupa makan, nah itu bisa mati itu ya. Iya. Karena kelaparan. Nah, Ustaz, kalau orang kecanduan nonton TV, itu sampai batas apa sih orang disebut kecanduan gitu? Ya, yang pertama jelas dia sudah melewati batas waktu ya, yang wajar untuk kesehatan ya. Misalkan nonton lebih dari 2 jam begitu ya. Nah, makanya kalau untuk anak-anak itu yang di bawah usia akil balik itu sebetulnya nggak bagus nonton lebih dari 1 jam berturut-turut begitu. Terus yang kedua juga dia sudah mengalokasikan waktu khusus ya, dan nggak bisa digeser gitu. Nah, ini udah kecanduan di situ. Jadwal acara TV seperti jadwal pelajaran sekolah. Atau ke jadwal makan gitu ya, sehari 3 kali gitu ya. Terus juga yang ketiga, dia sudah mulai kemudian mementingkan acara televisi daripada kegiatan-kegiatan yang lainnya. Ngaji susah, tapi kalau pas sinetron oke. Sholat misalkan 3 rakaat maghrib, suratnya pendek-pendek, tapi pas bagi nonton sinetron lama 2 jam kuat begitu. Itu udah kecanduan di sana. Dan yang paling parah kalau sampai terjadi duplikasi perilaku begitu. Jadi dia mengikuti apa yang ditayangkan di televisi dengan begitu aja tanpa dia filter. Nah, berarti sudah jadi korban nih. Korban kecanduan televisi begitu. Nah, Ustadz, kalau misalnya kita nonton TV, sobat muda juga pasti banyak nih yang pada doyan nonton TV gitu ya kan, karena ya nonton TV ada satu yang umum lah sekarang ini kan, mungkin hampir semua sobat muda juga punya TV gitu kan. Jadi sebenarnya nonton TV itu boleh nggak sih gitu kan? Ya, televisi itu kan dalam istilah agama adalah produk kebendaan ya, atau istilahnya madaniyah. Sama seperti motor, seperti handphone, seperti juga radio.
kulkas, kompor gas segala macam itu sama aja. Ya dia produk teknologi. Jadi secara hukumnya TV itu mubah ya. Para ulama menyebutkan al aslu fil asyai al ibah, hukum asal benda itu adalah mubah selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Beda dengan daging babi, jelas langsung ada yang ayat menyebutkan keharaman mengkonsumsi daging babi. Atau juga misalkan laki-laki pakai emas, perhiasan emas juga sama. Tapi kalau televisi ini hukum asalnya adalah mubah karena memang nggak ada dalil yang mengharamkannya. Jadi secara kebendaannya oke-oke aja televisi itu. Nah sama kayak kita dengar radio pun sama gitu. Nah bagaimana hukum nontonnya? Nah hukum menonton televisi itu juga sama, mubah. Karena memang di televisi itu juga tidak melulu negatif kan ya. Ada berita, ada tayangan pengetahuan ya. Itu sama saja seperti kita menggunakan mikrofon atau speaker. Maaf ya, ada sebagian kaum muslimin kan mengharamkan mikrofon ya, mengharamkan televisi. Oh televisi itu banyak mudorotnya gitu, banyak tayangan-tayangan negatif. Ya tergantung tayangannya ya. Namanya mikrofon juga sama dipakai buat di pasar juga banyak yang negatif Ustaz. Iya, mikrofon dipakai untuk misalkan acara pentas yang erotik misalkan begitu kan, atau buat kampanye yang negatif bisa aja. Atau misalkan juga yang namanya pisau itu kan bisa dipakai untuk bunuh orang, bisa dipakai juga untuk motong buah, motong sayur, tergantung pemakaiannya. Jadi secara hukum bendanya itu adalah mubah-mubah saja, menontonnya pun adalah mubah, tidak jadi soal. Tapi ketika sudah tayangannya ini ternyata destruktif ya, itu atau juga kemudian penontonnya pun dia sampai kecanduan, lupa waktu, lupa prioritas amal, mana yang wajib dia tinggalkan. Nah, sementara nonton TV itu kan hukumnya mubah gitu, boleh-boleh aja. Ya jangan sampai yang mubah ini mengalahkan yang sunnah, apalagi mengalahkan yang fardu. Sayang deh buang-buang waktu kalau seperti itu. Nah, Ustaz, kalau kita lihat yang namanya nonton TV kan ya memang mubah gitu kan. Tapi banyak juga nih yang sampai kebablasan tadi gitu, keasikan nonton TV, lupa sholat gitu kan, lupa makan, bahkan yang lupa belajar itu banyak banget Ustaz gitu. Apalagi nih sobat muda juga pasti tahu deh yang namanya TV, stasiun TV, apalagi stasiun TV swasta. Kebanyakan acara yang ditayangin acara nggak ada mutunya Ustaz. Gitu. Bukan acara yang bukan acara yang mendidik. Kebanyakan meskipun ada ya, kita bukan bilang nggak ada. Meskipun ada acara yang bermutu, tapi kebanyakan ya kalau dibilang persentase mungkin adalah 70-80% nggak mutu ya Ustaz ya. Nah, kebanyakan yang penting hiburan, yang penting laku, rating naik, iklan banyak Ustaz. Nah, tapi sebelum dijawab, sebelum dikomentari, ikuti dulu selingan berikut ini. Tetap setia di Voice of Islam. 24 tahun Rombana, hamba di dunia Rombana, hamba banyak dosa Rombana, hamba mohon ampun. 24 tahun Rombana, hamba di dunia Rombana, hamba banyak dosa Rombana, hamba mohon ampun. Melupakan satu kewajiban kita di dunia yang telah tertuliskan dalam agama, dalam keluarga. Banyak tergiur oleh fantasi dunia, rajin mencapai cita. Ada yang jadi artis, yang jadi pejabat. Tapi kenapa kita suka lupa terhadap kewajiban kita semua? Yang jadi artis banyak yang tidak hafal hadis, yang jadi pejabat banyak yang ninggalin sholat. Gak jadi malu tetap begitu, padahal itu semua hanyalah tipu muslihat. Biar kita dilaknat, banyak ninggalin sholat, puasa, apalagi zikir cuma sekali. Rombana, hamba di dunia Rombana, hamba banyak dosa Rombana, hamba mohon ampun. 24 tahun Rombana, hamba di dunia Rombana, hamba banyak dosa Rombana, hamba mohon ampun. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita semua makhluknya di dunia berusaha mencukupi kebutuhan menafkahi keluarga. Dari zaman Nabi Adam mencari Siti Hawa, dan Rasulullah bergerak di bidang niaga. Namun sebenarnya kita jangan lupa terhadap kewajiban kita semua. Jangan lupa sholat, jangan lupa zakat, jangan lupa zikir. Sekarang mari kita evaluasi diri, apa kekurangan kita di dunia kita perbaiki. Ya, buat bekal nanti di alam kekal. 24 tahun Rombana, hamba di dunia Rombana, hamba banyak dosa Rombana, hamba mohon ampun. 24
banyak dosa Robbana, hamba mohon ampun. Kullu nafsin dha'iqatul maut, sesungguhnya semua makhluk bernafas akan menghadap maut. Ya ilahi Rabbi, ampuni segala dosa hamba terhadap keluarga dan terhadapmu. 24 tahun ya Robbana, hamba di dunia Robbana, hamba banyak dosa Robbana, hamba mohon ampun. 24 tahun ya Robbana, hamba di dunia Robbana, hamba banyak dosa Robbana, hamba mohon ampun. Masih Anda ikuti Voice of Islam. Jangan kemana-mana, ikuti acara ini hingga tuntas nanti. Voice of Islam, persembahan media Islamnet dan radio kesayangan Anda ini. Voice of Islam, Voice of Islam, Voice of Islam. Masih di Voice of Islam, kerja bareng media Islamnet dengan radio kesayangan kamu ini. Masih tetap bersama saya Purwaryandi dan Ustaz Iwan Januar. Kita sedang membahas nih mengenai kecanduan nonton TV. Nah, sobat muda pasti juga banyak yang tahu atau mungkin kamu adalah salah satu pelaku nih. Pelaku kecanduan nih Ustaz. Pelaku kecanduan nonton TV. Ya? Bahkan jangan-jangan dengerin VOI dengan Voice of Islam juga sambil nonton TV gitu. Saking nggak bisa lepasnya dari TV. Ustaz tadi kan juga udah dibahas kenapa sih kecanduan TV ini kan satu yang berbahaya gitu kan. Itu kenapa sampai banyak yang kecanduan gitu ya. Padahal ya kalau kita lihat dari bahaya udah macam-macam banget gitu kan. Kaum muslimin juga udah tahu. Apalagi kamu semua nih sobat muda. Kamu pasti ngeh yang namanya kecanduan TV itu ya udah bukan pada tempatnya deh gitu. Padahal yang namanya TV, nonton TV sih mubah Ustaz ya. Iya betul. Boleh-boleh aja, tapi jangan sampai nonton TV itu meninggalkan kamu, mengelalaikan kamu dari aktivitas-aktivitas yang wajib nih. Apalagi yang ditonton ini acara entertainment doangan, hiburan doangan nih Ustaz. Betul. Itu yang tadi saya sudah singgung nih Ustaz. Kenapa kok stasiun TV yang ada sekarang, terutama TV-TV swasta, kayak juga TV nasional juga sama juga sih gitu. Cuman nggak ada yang nonton aja Ustaz. Jarang lah. Iya, itu kok nayanginnya kebanyakan hiburan aja. Yang mendidik tuh bisa dibilang sedikit banget porsinya gitu. Bahkan TV-TV yang ya dulunya punya jargon ingin mendidik bangsa gitu kan. Yang dulunya punya niat mulia lah bisa dibilang seperti itu. Itu faktanya sekarang kan enggak gitu kan. Itu juga hanya jadi komoditas industri aja Ustaz ya. Betul. Yang penting sekarang hiburan naik. Yang penting ratingnya tinggi, naik, iklannya masuk, duit masuklah di kantong. Iya Ustaz. pasti itu. Nah, kenapa sih Ustaz sampai kejadian kayak gini Ustaz? Ya satu sebabnya ini pengusaha televisi swastanya kapitalis, jadi mereka lebih mentingin fulus. Yang penting bisa menghasilkan rating yang tinggi, iklan masuk, keuntungan berlipat. Mereka nggak lagi mikir apakah konten ya. Kandungan acara itu misalkan mengandung muatan positif bagi moral masyarakat ataukah enggak gitu kan. Coba sering tayangkan ya di beberapa sinetron kita itu kan adegannya di sekolah, settingnya di sekolah, tapi yang ditampilkan bukan belajarnya. Rebutan cowoknya, rebutan ceweknya, berantem, caci maki segala macam. Itu malah kan negatif. Sekali lagi ini demi rating, demi mendapatkan keuntungan dari situ. Jadi akhirnya sudah menghilangkan akal sehat, juga merendahkan moral-moral ya, dan makanya tidak sedikit para ahli-ahli sosial yang mereka menyayangkan, bahkan mengatakan banyak tayangan di televisi itu khususnya sinetron yang rendah mutunya dan nilai sosialnya karena betul-betul mengabaikan moralitas dan keagamaan di tengah-tengah masyarakat. Tayangan-tayangan mistik segala macam juga kan banyak itu ya di televisi kita. Kalaupun ada yang sifatnya edukatifnya ya, mendidiknya ya nggak besar ya, kecil sekali. Nah sementara si pemilik televisi dia beralasan ya habis kalau nggak begitu nanti nggak ditonton masyarakat dong, nanti kita nggak laku. Nah sebetulnya kan itu masalahnya kayak telur sama ayam duluan mana begitu kan ya. Ya sekarang beralasan aja ini soal selera masyarakat, padahal yang namanya masyarakat itu bisa dibentuk, bisa dididik, bisa diarahkan. Cuman karena memang di sini sudah berpikirnya kapitalis, yang penting dapat untung, gak lagi memikirkan tentang pendidikan bagi masyarakat. Yang kedua,
Ya ini yang kita khawatirkan, sengaja ada Ghazul Fikri untuk melemahkan akhlak ya, dan juga melemahkan akidah kaum muslimin. Ya, muncullah tayangan-tayangan tentang mistik, perdukunan segala macam, atau tayangan-tayangan yang tidak bermoral, adegan maaf ya bermesraan, bercumbu ditayangkan di televisi, padahal itu bisa langsung dengan mudah dijiplak oleh masyarakat, khususnya remaja nih yang masih lagi masa pencarian jati diri begitu kan. Jangan remaja Ustaz, anak-anak juga ada nih Oh, Ustaz. anak-anak apalagi ya, yang orang dewasa juga ada. Iya. Nah ini ya, jadi memang ini karena kita sudah ada dalam industri TV yang serba kapitalis, mencari keuntungan, gak lagi memikirkan masalah etika, akhlak dan agama itu. Dan masyarakatnya juga mudah saja terima apa yang ditayangkan di televisi, gak lagi memikirkan sebetulnya itu merugikan mereka sendiri, itu sebabnya. Nah Ustaz, ada nggak tips lah buat nih sobat muda nih, cara-cara supaya nggak kecanduan nonton TV? Kenapa? Karena sobat muda yang sudah terlanjur kecanduan nih, saya yakin soalnya nggak ada rumah sakit ketergantungan TV. Atau nggak ada juga obatnya Ustaz. Malah di rumah sakit ada televisi ya. Nah itu dia, rumah sakit ketergantungan obat ada televisi Ada, Ustaz. betul. Tapi nggak ada rumah sakit ketergantungan televisi. Televisi ya. Iya. Nah ini ada nggak bagaimana sih caranya nih sobat muda yang sudah kecanduan atau yang hampir kecanduan Ya. dan yang belum kecanduan, mudah-mudahan nggak ikut kecanduan. Iya. Bagaimana mereka cara supaya nggak ikut-ikutan kecanduan nonton TV Ustaz? Iya, yang pertama nih kudu nyadar dulu. Kamu udah sadar belum bahwa kamu tuh seorang jangkis, seorang yang edik gitu kan, udah kecanduan nonton TV. Coba kamu hitung-hitung. Satu hari berapa jam kamu nongkrong depan televisi? Nah itu, kalau kamu bisa ngitung, nah itu bagus. Ternyata saya setelah dihitung-hitung sehari bisa sampai 5 jam nih depan TV. Pagi misalkan mau berangkat sekolah, sambil misalkan pakai sepatu, sambil sarapan nonton TV. Terus ada juga nih teman-teman yang naik mobil, di mobilnya ada TV juga, gitu kan? Bahkan bisa nyetir sambil nonton TV. Gitu kan? Karena sambil macet segala macam nonton TV dulu. Berarti hitung berapa jam tuh kan? Terus sekolah, punya handphone ada televisinya juga. Kecanduan lagi tuh gitu kan? Terus apa lagi? Pulang dari sekolah ya, sambil buka sepatu gitu kan, sambil makan, sambil nyemil, nonton televisi. Nah malam acara utamanya gitu kan, ya entah itu mungkin sinetron atau mungkin apa, atau mungkin bola gitu kan. Coba ditotal, kalau ternyata itu yang memakan waktu yang cukup banyak sampai sekian jam, berarti kamu udah edik tuh, udah kecanduan. JNPR aja depan TV. JNPR depan TV, makan depan TV. Sekarang banyak aktivitas depan televisi. Jadi akhirnya bukan kita nonton TV, TV nonton kita, gitu. Sampai tidur pun depan TV, itu kan, TV-nya nyolok, gitu kan, udah tidur, begitu kan. Nah, itu udah edik tuh, udah kecanduan di sana. Oleh karenanya nyadar dulu. Yang kedua, mulai kamu ya diet nonton televisi. Nah, bukan cuma diet makan doang. Ya karena salah satu efek ya bahaya kecanduan nonton televisi ternyata adalah bulimia. Nah, itu apa tuh? kegemukan. Karena banyak remaja atau orang dewasa nonton TV sambil apa? Sambil ngemil biasanya. Ya, sambil ngemilin Popcorn apa? sekilo habis tuh. Popcorn atau apa, kacang gitu, atau kerupuk. Ngemil nasi sebakul. Ya, itu atau beras geletukin gitu. Itu salah satu efek kecanduan TV itu kegemukan tuh, obesitas. Karena banyak remaja anak-anak nonton TV sambil ngemil. Nah, coba sekarang ya. Di sini harus diet nonton televisi. Gimana caranya? Harus pilih-pilih kira-kira mana nih tayangan yang bisa kita tonton dan safe gitu kan, yang aman. Kalau udah nonton sampai bersambung-sambung harus nonton tahu kelanjutannya, waktu itu udah mulai edik tuh, mulai kecanduan di sana tuh. Jadi mulai harus dikurangi. Saya nggak mau lah nonton telenovel atau sinetron karena bisa kemudian jadi kecanduan, jadi edik begitu, seperti itu ya. Terus yang berikutnya ya nggak usah nyalain televisi deh kalau kita nggak pengen nonton, karena suka ada beberapa keluarga itu baik nonton atau enggak televisi tetap nyala. Jadi udah kebiasaan menyalakan televisi baik ditonton ataupun enggak. Udah mendingan matiin aja. Kalau nggak penting matiin. Jadi mulai kita belajar banyak mematikan televisi seperti itu. Nah kalau udah gitu kita mulai bisa menghindari, dan terakhir kemudian cari kesibukan lain yang lebih positif. Ingat PR kamu, ingat laporan, ingat paper kamu, ingat juga
bimbel gitu, dan juga kursus. Lebih baik disibukkan dengan kegiatan positif, termasuk sibukkan dengan kita banyak kumpul sama keluarga. Kan sekarang ada tren keluarga kumpul depan televisi, akhirnya bukan kumpul keluarga, bukan saling curhat, malah nonton televisi, akhirnya curhatnya malah nggak jalan. Ngomentarin acara Televisi bukan ngomongin masalah sehari-hari. Nah, jadi TV matiin, kumpul sama keluarga sambil ngeteh, ya, sambil makan gitu kan, kita ngomong dari hati ke hati, cerita sekolah gimana, ini gimana, itu lebih aman, lebih safe deh kayak begitu. Nah, Ustadz, mungkin juga perlu ada panduan ya Ustadz untuk sobat muda sekalian. Pasti. Sobat muda sekalian juga mungkin juga butuh gitu kan. Pertimbangan apa sih yang harus kita pikirkan nih sebelum kita memilih acara TV? Misalnya kita mau, ya udah deh kita sekarang mulai ngurangin nih acara TV. Yep. Nah, acara TV apa aja yang harus kita tonton, yang boleh kita tonton, yang aman kita tonton ya Ustadz? Pertimbangannya apa Ustadz? Yang pertama, yang kita tonton jelas yang memang itu nambah pengetahuan kita. Berita deh tonton, dialog-dialog gitu kan, tonton. Atau juga misalkan tayangan-tayangan bugil, wildlife, flora fauna maksudnya, ya, itu kan positif itu ya. Terus yang kedua ya, hiburan boleh, tapi ingat tujuan hiburan adalah supaya kita terhibur, bukan supaya kita edik, kecanduan. Jadi malah kita seolah-olah dituntut harus nonton seri berikutnya. Oleh gitu mendingan jangan. Jadi kalaupun nonton, ya cari tontonan yang semata-mata betul-betul hiburan, bikin kita bisa ketawa. Hiburan yang harus selingan malah jadi acara utama. Jadi itu betul-betul selingan, bukan sebagai kegiatan utama. Itu ya. Jadi kalau udah begitu, kita bisa kemudian berani bersikap nggak akan nonton tayangan-tayangan yang membuat kita jadi edik, karena harus tiap waktu, tiap saat, tiap hari nonton begitu ya. Dan berikutnya, hindari tayangan-tayangan yang itu malah menjerumuskan kita pada perbuatan negatif. Misalkan maaf ya, gibah-tainment, atau gosip-tainment, gosip artis gosip artis ini, itu udah gibah semua, udah dosa, nggak ada manfaatnya kita nonton tayangan seperti itu, malah nambah dosa kita, dan kita malah bahagia di atas penderitaan seorang selebritis yang juga sebetulnya anak manusia yang kena musibah. Nah Ustadz, kalau misalnya kita lihat acara TV sekarang ya mesti banyak ngelus dada ini Ustadz ya. Iya. Ya kan sobat muda sekalian juga harus banyak ngelus dada, tapi ngelus dada bukan berarti cuma ngelus dada, tapi juga ya mulai berhentilah nonton acara-acara yang nggak perlu ya Ustadz. Betul. Ya kan, jangan sampai kamu jadi kecanduan acara TV, terutama acara yang nggak perlu. Iya. Kalau kecanduan untuk belajar sih nggak apa-apa Ustadz. Wes, bagus, positif bagus, itu. gitu. Asal jangan kecanduan yang nggak benar aja gitu kan. Oke sobat muda, kita juga akan menampung usulan-usulan kamu semua, baik usulan-usulan rubrik ataupun usulan-usulan pembahasan, ataupun masalah-masalah yang ingin kamu bahas. Jangan ragu, kamu bisa kirimkan surat ke radio kesayangan kamu ini, atau kamu juga bisa kirim melalui SMS ke 085694924411, atau kamu juga bisa kirim melalui email ke mediaislamnet@yahoo.com, atau kamu juga bisa buka di website kita yaitu di www.gaulislam.com. Dan bagi kamu yang ingin mendapatkan informasi lebih seputar Voice of Islam, kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh Voice of Islam, dan seputar juga informasi-informasi mengenai seputar keislaman, kamu bisa membaca di tablet mini jejak yang bisa kamu dapatkan di kota-kota kamu. Saya Purwa Ariandi dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih pada Ustadz Iwan Januar. Sama-sama. Terima kasih juga pada kamu semua yang telah mendengarkan acara ini. Tetap jangan lupa, jangan bosan, sampaikan apa yang kamu dengar, ajak teman kamu untuk mendengarkan acara ini. Insya Allah ini bermanfaat bagi diri kamu dan teman-teman kamu. Dan juga besok tetap dengarkan Voice of Islam di waktu yang sama dan gelombang yang sama. Mari menimbang masalah dengan syariah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Info teknologi. Berikut info teknologi dari konsultan komputer Purwa Ariandi. Info teknologi. Sobat muda yang budiman, kamu yang menggunakan komputer pasti kenal dong dengan yang namanya printer. Nah, kadangkala ketika kamu ingin pakai printer kamu itu tiba-tiba ngadat. Jangan sampai gara-gara printer kamu ngadat kamu pusing 7 keliling. Nah, ada beberapa masalah yang sering menimpa printer kamu. Nah, ini bisa kamu cek nih. Yang pertama, jika kalau printer kamu itu nggak mau mencetak tiba-tiba gitu, nggak mau ngeprint, padahal printer tersebut tadinya oke-oke aja tuh. Nah, yang pertama pastikan printer itu sudah menyala dan kabel-kabelnya sudah terpasang dengan baik. Nah, kalau sudah terpasang dengan baik, cek juga nih status pada printer and fax folder di komputer kamu. Di situ biasanya ada status apakah printernya offline, online atau sudah ready.
Nah, kalau sudah ready berarti sudah normal kamu memasang kabel-kabel dan yang lainnya. Selanjutnya adalah kalau printer kamu masih tetap nggak mau juga ngeprint, cek juga lampu indikator pada printer apakah sudah menyala dalam kondisi normal. Nah, biasanya sih kebanyakan printer itu normalnya hanya nyala satu lampu dan dalam kondisi yang tetap menyala, tidak berkedip-kedip. Kalau ada lampu yang berkedip-kedip atau menyala lebih dari satu lampu, berarti ada masalah pada printer kamu. Nah, lampu indikator yang nggak normal ini bisa menunjukkan beberapa masalah, mulai dari ada kertas yang nyangkut, tinta yang habis, atau cartridge yang sudah rusak. Nah, ini kamu bisa cek mengikuti panduan pada buku manual printer kamu. Nah, biasanya kalau kamu memasang program printer dengan lengkap, program yang diberikan ketika kamu membeli printer tersebut, kamu akan diinformasikan ketika ada masalah. Informasi tersebut akan tampil pada komputer kamu. Nah, insya Allah tips ini bisa membantu kamu-kamu yang suka mengalami masalah dengan printernya. Info teknologi. Wi, HP lu emang keren, Wi. Udah bisa foto-foto, bisa bikin video lagi. Gue gitu loh. Tapi HP canggih kayak gini jangan sampai disalahgunain loh. Kan banyak tuh kejadiannya. Maksud lo disalahgunain buat bikin yang porno gitu? Enggak gua banget deh, amit-amit. Gua udah baca buku ini nih. Apa sih? Gaul Tekno Tanpa Error. Pengarangnya O Solihin. Terus hubungannya buku ini sama HP lo apaan? Buku itu bikin gue ngerti gimana bisa tetap gaul sama teknologi tanpa jadi error. Gaul oke, dosa oga deh. Buku Gaul Tekno Tanpa Error. Sip tuh. Jadi lu beli buku ini terus dapat HP gitu? Wah, gue mau dong. Lo tuh Lola ya. Lola apaan sih? Loading lo lama. Loading apaan? Amel, capek deh. Gaul dengan teknologi harus itu nyalahgunain, enggak banget. Makanya biar bisa gaul teknologi tanpa error, segera aja beli bukunya Gaul Tekno Tanpa Error karya oleh Solihin. Ayo dapatkan bukunya, hubungi Media Islamnet di 0856 9492 4411. Demikian tadi Voice of Islam. Semoga hikmah yang terkandung bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin. Ya Robbal Alamin. Kembali bisa Anda dengarkan Voice of Islam. Menghadirkan topik-topik seputar kehidupan kita esok hari di waktu dan gelombang yang sama.